Selamat datang di kelas saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai pengendalian vektor lalat. Ya, jadi mungkin lalat yang kita akan bahas ini mungkin bukan lalat rumah ya, bukan lalat sehari-hari yang Anda lihat di lingkungan tempat tinggal masing-masing gitu. Jadi mungkin lalatnya ini sudah spesifik, ada dua nanti lalat yang akan kita bahas, antara lain ada lalat CC dan lalat sandfly ya. Jadi bukan lalat yang ada di rumah atau bukan lalat rumah ya. Karena kalau lalat rumah saya yakin itu kita semua sudah mengetahui gitu apa saja seputar tentang lalat tersebut, kemudian masalah kesehatan yang dia timbulkan, kemudian bagaimana mengatasinya, itu saya rasa sudah jadi pengetahuan umum gitu ya, yang dari SD juga kita sudah sering mendengar. Yang mana kalau lalat biasa itu memang dia hanya menyebabkan sakit atau gangguan kesehatan karena bakteri ya, karena dia hidup di tempat-tempat yang kotor. Nah itu. Kemudian nanti mungkin ada yang sakit perut, kemudian kalau dia hinggap di luka, mungkin nanti jadi infeksi dan lain-lain. Nah, sedangkan yang dua ini akan kita bahas ini adalah lalat CC dan sandfly yang akan menyebabkan penyakit lain. Ya. Jadi ini dua lalat yang berbeda dari lalat rumah. Oke, ini adalah outline dari pertemuan kita. Yang pertama adalah pengenalan dari lalat CC dan lalat sandfly tadi, kemudian masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh kedua lalat ini, kemudian cara mengendalikan vektor lalat CC dan lalat sandfly. Ya, baik. Yang pertama kita lihat dulu mengenai pengantar dari lalat CC atau perkenalan dari lalat CC ini. Jadi dia juga diucapkan sebagai cici atau setsi dan juga dieja sebagai ZZ atau CC ya. Jadi kita bilangnya CC aja lah ya. Dan lalat ini berukuran besar dan berasal dari Afrika yang hidup dari daerah vertebrata serta dapat menggigit manusia ya. Jadi dia hidupnya itu dari daerah vertebrata, gitu. Jadi dari daerah hewan-hewan yang bertulang belakang. Nah, jadi seperti hewan-hewan ya, sapi, kambing, kucing mungkin dan lain-lain, serta juga dapat manusia karena manusia juga darahnya enak bagi serangga ya. Nah, kemudian lalat CC mencakup semua spesies dalam genus Glossina yang biasanya digolongkan dalam famili tersendiri yaitu Glossinidae. Lanjut, ciri-ciri lalat CC adalah gaya terbang diam di tempat yang sama dalam waktu yang lama. Artinya mungkin dia terbang diam ya. Jadi mungkin ini yang agak membedakan dia dengan lalat biasa. Lalat biasa itu kan mungkin dia ya you know lah ya gimana pula cara saya menyebutkannya. Acak dan serampangan dan tidak beraturan tergantung makanannya gitu ya. Kemudian memiliki beberapa perbedaan dengan lalat pada umumnya. Selain kelopak matanya yang besar, lalat ini juga memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh lalat lain, yaitu moncong atau proboscis yang panjang seperti jarum pada bagian kepalanya. Itulah sebabnya lalat ini bisa menggigit seperti nyamuk. Yang menggigitnya dalam tanda kutip ya, artinya dia memang bukan menggigit dengan gigi ya, tapi dia menghisap darah dengan proboscisnya itu dan menimbulkan rasa sakit seperti digigit gitu oleh serangga. Sebenarnya itu bukan ya, dia hanya ditusuk ya. Dan dia menghisap darah. Dan ya sama seperti nyamuk ya, yang menghisap darah adalah yang betina dan gunanya sebenarnya bukan untuk makan tapi untuk perkembangbiakan telurnya. Jadi itu berguna untuk dalam perkembangbiakan. Nah, bagian ekor lalat CC memiliki belang berwarna gradasi dari kuning ke hijau dan hitam. Kemudian saat ini lalat CC sudah berada di benua Asia serta di wilayah Indonesia. Nah, jadi awal mulanya lalat ini hanya ada di Afrika saja dan dia memang hanya menyebabkan penyakit itu di Afrika gitu. Sedangkan di Indonesia mungkin secara epidemiologi belum ada tercatat kayaknya penyakit yang berbahaya dari lalat ini. Tapi lalatnya sudah ada gitu ya, cuma mungkin penyakit berbahaya yang ditemukan mungkin belum kejadian di Indonesia ya alhamdulillah lah. Nah, selanjutnya masalah kesehatan akibat lalat CC. Ya, jadi lalat ini merupakan vektor dari penyakit trypanosomiasis. Ya, ingat ya, nama penyakitnya adalah trypanosomiasis yang dikenal juga dengan nama African trypanosomiasis. Jadi karena dia dari Afrika ya, penyakit ini banyak terjadi juga di Afrika, maka juga dikenal dengan nama African trypanosomiasis yang menyerang manusia dan juga binatang ternak. Nah, penyakit tersebut disebabkan oleh parasit Trypanosoma
brucei ya, yang masuk ke dalam tubuh binatang ataupun manusia saat lalat ini menghisap darah. Jadi miriplah seperti nyamuk TBD ya. Jadi saat dia menghisap darah, masuklah tuh virusnya gitu ya. Nah, kalau di lalat CC ini saat dia menghisap darah, masuklah nih parasitnya ya, Trypanosoma brucei. Kemudian penyakit ini dikenal juga sebagai penyakit tidur. Penyakit ini menyerang sistem saraf manusia dan menyebabkan penderitanya mengalami gangguan tidur, bahkan kematian. Oh, jadi lumayan berbahaya ya, padahal cuma lalat tapi bisa menyebabkan kematian. Nah, kemudian bagaimana sih si lalat CC ini dapat menyebabkan berbagai penyakit atau bagaimana dia menyebabkan penyakit trypanosomiasis tadi? Trypanosomiasis ya, mohon maaf. Nah, penyerangan yang dilakukan oleh lalat ini adalah dengan meninggalkan hemoflagellata. Hemo darah, flagellata hewan bercambuk ya, mikroorganisme bercambuk. Dalam kurung protozoa yang hidup di darah dan menggunakan flagella atau bulu cambuk sebagai alat geraknya. Nah, kan ya, hemo darah, flagellata, mikroorganisme bercambuk. Jadi dia adalah protozoa yang menggunakan cambuk untuk bergerak ya, untuk jadi berenang dalam darah dia pakai cambuk gitu, bergetar-getar dia pada korban. Dalam hal ini adalah Trypanosoma brucei, ini adalah spesies protozoanya ya. Kemudian hemoflagellata tersebut akan menyerang bagian otak korban yang dibawa oleh aliran darah sehingga korban akan mengalami penyakit tidur. Jadi yang dia akan serang adalah otak atau saraf ya. Jadi sebenarnya saraf sih bukan otak. Oh, kebetulan otak itu adalah organnya gitu ya. Jadi dia tidak menyebabkan penyakit di otak tuh, tapi dia menyebabkan gangguan pada syaraf. Nah, gejala-gejala yang akan dialami oleh orang yang terkena penyakit trypanosomiasis tadi, nah, awalnya setelah digigit oleh si lalat CC ini, tentu saja gejalanya dapat berupa luka ya, atau ruam tuh kayak kada-kada gitu, kemerahan gitu ya, atau gatal di lokasi gigitan. Jadi buat beberapa orang mungkin ya ada yang dia setelah digigit lalat itu tidak terjadi apa-apa ya, seperti dihinggapi nyamuk biasa. Ada yang muncul luka ya karena mungkin proses penggigitannya itu meninggalkan bekas luka gitu, atau mungkin digaruk gitu ya. Ada juga yang jadi ruam-ruam gitu ya, artinya kemerahan dan dia agak membengkak gitu ya. Dan yang pasti adalah gatal karena bekas tusukan itu memang menyebabkan gatal ya. Nah, selanjutnya ada dua fase yang akan dialami oleh korbannya setelah dia tergigit oleh lalat CC. Yang pertama adalah fase 1 atau fase hemolimfatik. Hemo artinya darah ya. Di mana gejalanya berupa lemas berkepanjangan, kemudian demam, nyeri otot, sakit kepala, serta penurunan berat badan. Nah, kemudian fase yang kedua adalah fase neurologis, neurosaraf ya. Yaitu gejala khasnya yaitu selalu mengantuk di siang hari dan tidak bisa tidur di malam hari. Lumpuh, kemudian juga setelah gejala susah tidur di malam hari tapi ngantuk di siang hari itu juga muncul nanti gejala lumpuh sebagian ya, dan yang paling buruk adalah bila tidak ditangani akan bisa menyebabkan kematian. Jadi waspada ya ini buat Anda semua yang mungkin kalau siang hari sangat mengantuk sehingga sampai susah bekerja atau beraktivitas gitu ya. Dan malam tidak bisa tidur. Nah, ini jangan-jangan kena ini ya, trypanosomiasis yang digigit oleh lalat CC dari Afrika. Nah, kemudian bagaimana cara mencegah penyakit ini atau bagaimana pengendaliannya ya? Yang pertama, tidak pergi ke Afrika. Nah, terdengar lucu dan konyol, tapi itulah faktanya bahwa kalau kita tidak ke Afrika, maka kita tidak akan terkena penyakit trypanosomiasis itu. Gitu. Karena memang penyakitnya hanya banyak ditularkan oleh lalat CC yang hidup di Afrika saja. Ya, walau alam sebabnya apa. Apakah mungkin karena memang di sana sudah terlalu berkembang biak ya si parasitnya di dalam semua lalat yang ada di sana atau bagaimana, atau di dalam badan orang-orang di sana itu sudah ada semua gitu ya, nggak tahu juga lah. Nah, sedangkan di Indonesia mungkin walaupun lalatnya sudah ada, tapi penyakitnya masih belum masuk dalam catatan gitu ya, maksudnya belum ada terdata, atau mungkin ada satu atau dua, tapi karena dia itu jarang sekali terjadi sehingga dia tidak terjaring dalam pendataan, atau mungkin orang tidak mengetahui kalau itu adalah trypanosomiasis ya. Nah, atau boleh pergi dengan perlindungan optimal. Artinya ya kalau misalnya mau ke Afrika juga ya, mungkin mau jalan-jalan, mau studi tour atau mau ngapain. Nah, boleh tapi dengan perlindungan optimal. Artinya mungkin bawa
lakukan berbagai hal yang menyebabkan kita mungkin tidak akan bisa digigit oleh lalat tersebut gitu. Seperti ini yang kedua ya, mengenakan pakaian yang agak tebal karena gigitan lalat CC dapat menembus kain yang tipis. Jadi kalau bajunya tipis-tipis itu bisa digigit oleh lalat tersebut. Jadi pakai baju yang tebal. Resikonya ya gitu ya, panas di sana kan, keringetan gitu ya. Kemudian hindari mengenakan pakaian yang berwarna terang atau sangat gelap karena warna tersebut dapat menarik perhatian lalat CC. Jadi lalatnya punya selera juga ya. Dia suka pakaian yang terang atau kalau nggak yang terang sangat gelap ya. Jadi kalau begitu kalau ke sana pakai pakaian yang biasa-biasa aja ya. Jadi jangan yang terang, jangan yang terlalu gelap. Kemudian gunakan kelambu saat tidur guna menghalau gigitan lalat CC. Ini mirip dengan semua serangga yang menghisap darah ya. Jadi kita gunakan ke kelambu sehingga dia tidak bisa mendekat atau tidak bisa hinggap di kulit gitu. Jadi kalau tidak bisa hinggap tentu tidak bisa menggigit. Nah, kemudian periksa kendaraan terlebih dahulu sebelum menggunakannya, terutama jika Anda menggunakan kendaraan terbuka seperti mobil jeep atau truk pick up. Nah, jadi karena ada kemungkinan kalau lalat ini sudah masuk dalam kendaraan, maka sebelum kita berpergian atau menggunakan kendaraan, sebaiknya kita mengecek dulu gitu, di dalam mobil itu ada isinya apa bukan ya, apa tidak gitu ya. Jadi misalnya serangga ya, kalau tidak ya sudah lanjut. Kalau ada tapi mungkin bisa dikeluarkan. Tidak hanya ini sih, itu jaga-jaga juga ya kalau misalnya kita punya anak yang mungkin kayak ada lebah dalam mobil, tawon ya, laba-laba, dan lain-lain. Oke, maaf salah fokus. Nah, kemudian hindari mendekati area semak-semak di siang hari karena memang dia memang banyak hinggapnya itu di semak-semak pada siang hari. Nah, yang kedua kita masuk pada lalat berikutnya ya. Tadi lalat CC, sekarang ada lalat sandfly. Sandfly-nya rapat ya, bukan sandfly. Sandfly. Nah, jadi sandfly atau lalat pasir tergolong spesies atau genus Dipteran atau lalat yang terbang, menggigit dan menghisap darah yang ditemukan di daerah berpasir. Ya, jadi Diptera itu lalat-lalatan ya. Nah, di Amerika Serikat, sandfly mungkin merujuk pada lalat kuda tertentu yang juga dikenal sebagai kepala hijau atau dalam famili Tabanidae atau anggota famili apa nih? Ceratopogonidae ya. Jadi banyak sekali juga keluarganya. Jadi alat sandfly ini tidak satu ya, jadi banyak sebutan. Orang banyak menyebutnya itu sandfly, tapi yang mana yang persis alat sandfly itu sendiri itu beda-beda ya. Kalau di Amerika Serikat ini, kemudian di luar Amerika Serikat, kalau sandfly itu mungkin maksudnya adalah anggota subfamili Plebotominae dalam Psychodidae. Jadi kemudian di Selandia Baru yang termasuk dalam lalat pasir ini adalah genus Astrosimulium atau sejenis lalat hitam. Jadi itu sebutannya umum sekali ya sandfly ini, namun kayak di Amerika yang dibilang sandfly itu adalah yang famili Ceratopogonidae. Di luar Amerika Psychodidae ya, sedangkan lalat pasir di Selandia Baru adalah Astrosimulium. Jadi beda-beda ya. Tapi sebutannya lalat pasir karena memang hidupnya di tanah di dataran kering dan berpasir ya umumnya, makanya disebut lalat sandfly. Nah, soalnya kita masuk pada masalah kesehatan akibat dari sandfly ini ya. Yang pertama ada banyak masalah kesehatan yang disebabkan oleh sandfly sebagai faktor pembawanya. Nah, jadi ingat ya, jadi lalat ini bukan penyebab penyakit, tapi dia membawa penyebab penyakit atau vektor. Ya. Makanya dia sebut vektor karena dia membawa. Ya. Tergantung dari virus, bakteri, atau parasit yang dibawanya. Jadi beda-beda juga penyakit yang dia akan tularkan. Namun yang paling utama adalah Leishmaniasis ya. Leishmaniasis. Nah, Leishmaniasis ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Leishmania. Inflamasi kronis pada bekas luka Leishmaniasis cutaneous ya. Jadi ada beberapa jenis juga Leishmaniasis ini. Kalau yang cutaneous dapat menjadi predileksi kanker kulit seperti karsinoma sel basal atau karsinoma sel squamosa. Jadi Leishmaniasis ini macam-macam juga efeknya. Kalau yang misalnya cutaneous itu dia jadi kanker atau mungkin borok ya kayak itu seperti foto itulah kira-kira gitu ya. Seram sekali. Kemudian bekas luka penyembuhan yang disebabkan oleh Leishmaniasis cutaneous atau mukosa dapat menyebabkan stigma dan mengganggu kehidupan sosial pasien. Ya wajar ya. Jadi kalau bekasnya aja seperti itu, siapa yang tidak jijik ya, siapa yang tidak takut gitu, siapa yang tidak geli. Apalagi kalau orang ini orang yang mulutnya kasar ya pasti udah dihina lah ini kayak semacam-macam
Sedangkan kalau mungkin kita orang kesehatan sudah terbiasa ya, dan memang sudah harus terbiasa juga sih melihat yang beginian gitu, sehingga kita tidak boleh jijik. Nah, jadi itu masalah-masalah yang disebabkan oleh sandfly, terutama ini leishmaniasis ya. Nah, ini adalah sedikit siklus hidup ya dari leishmaniasis ini. Nah, kita lihat dia mulainya dari mana ini? Dari yang hijau aja lah ya. Apa dari yang biru? Dari yang hijau aja lah. Nah, jadi ada namanya metasiklik ya. Kemudian si metasiklik ini di dalam metasiklik ini ada nama itunya, nama mikroorganismenya atau nama fasenya kali ya, Promastigotes. Ya, kemudian nanti dia akan masuk ke dalam makrofag ya, makrofages ini makrofag. Makrofag itu sejenis apa ya? Ya, fag ya, itu adalah mikroorganisme yang ada dalam tubuh atau yang ada yang bisa menyebar-nyebarkan virus atau parasit ya. Jadi dia memang beredar di dalam tubuh. Nah, kemudian si Promastigotes tadi itu bertransformasi menjadi Amastigotes dan berkembang dan memperbanyak diri dengan pembelahan sederhana ya, simple division. Kemudian dia nanti akan menginfeksi makrofag yang baru. Kemudian nanti setelah dia berkembang biak dan memperbanyak diri, Amastigotes ini akan meninggalkan sel yang telah dia infeksi, sel fag atau makrofag yang telah dia infeksi tadi, dan dia akan apa nih, transfer during feeding. Ya, jadi dia akan masuk ke dalam si manusia ya. Jadi ini ceritanya tadi dia di dalam nyamuk nih. Nah, akan masuk ke dalam manusia. Yang terbalik ya. Oke. Nah, kemudian Amastigotes ini akan bertransformasi lagi menjadi prosiklik Promastigotes ya. Jadi dia berubah-ubah bentuk lah dia pokoknya ya. Jadi dia ketika di dalam badan nyamuk, dia akan membelah juga menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nanti baru dia akan bermigrasi lagi menuju faring valve. Itu adalah tempat apa tuh, celubang mulut si nyamuk ya ketika dia mau menghisap nyamuk lagi. Sandfly ini karena gambarnya mirip nyamuk, saya jadi terpengaruh dia bilangnya nyamuk lalat ya. Nah, ke pangkal-pangkal proboscis lalat. Jadi ketika dia sudah matang ya, itu ceritanya, maka dia akan berkumpul di daerah mulut atau faring dari si lalat. Nah, baru setelah dia menghisap darah, maka masuklah tuh si Promastigotes tadi ke dalam darah manusia dan kembalilah siklusnya terulang ya. Jadi dia masuk lagi ke dalam makrofag, lalu dia berkembang biak di dalam makrofag, lalu dia memecah selnya, menginfeksi sel yang lain ya. Kemudian berubah wujud, lalu terisap lagi oleh nyamuk dan seperti itu berulang. Nah, ini kira-kira siklus hidup yang tadi ya. Mungkin kita skip aja lagi. Mungkin kita tambah sedikit. Nah, jenis kelamin nyamuk yang menggigit adalah lalat yang menggigit adalah betina ya. Kemudian ini sudah ya, dia menghisap dan menggunakan proboscis dan parasitnya masuk dalam bentuk promastigot ke dalam tubuh host. Kemudian manifestasi klinisnya berbeda-beda ya tergantung spesiesnya. Kalau yang kutai tadi itu dia di permukaan kulit dan menyebabkan pembusukan atau apa namanya kayak kada-kada di kulit gitu. Nah, sedangkan pada yang Leishmaniasis visceralis dia menyebar secara hematogen dan menginfeksi sel mononuklear yang ada di dalam limpa, hepar, sumsum tulang, dan nodus limfatik saluran pencernaan. Sehingga dia akan membesar dan mengalami penebalan kapsul. Kemudian ruang vaskuler limpa akan mengalami dilatasi sehingga dipenuhi darah. Ya. Pada bagian hepar, sel kupler yang terinfeksi oleh amastigot dan mengalami peningkatan jumlah dan ukuran. Pada bagian sumsum tulang, makrofag yang terinfeksi akan menggantikan sel hematopoietik. Jadi macam-macam lah ya nih, mungkin di patologi akan dipelajari lebih detail ya suatu hari ya. Selanjutnya adalah faktor resiko dari leishmaniasis. Nah, jadi faktor resikonya yang pertama adalah negara-negara tadi ya. Jadi yang saya bilang ketika kita berkunjung ke negara-negara tersebut, maka ya sudah kita jadi ada resiko untuk terkena penyakit ini gitu. Baik penyakit yang dari lalat CC tadi maupun yang oleh lalat sandfly ini gitu ya.
Nah, lalu caranya supaya tidak terkena risiko itu bagaimana? Ya sudah tidak ke sana. Oke, kemudian yang kedua, kondisi sosial ekonomi yang rendah atau kemiskinan juga dapat meningkatkan risiko leishmaniasis. Hal ini karena biasanya kalau di daerah yang miskin gitu ya, atau di daerah yang ekonominya rendah, itu mungkin sanitasinya buruk ya, sampah banyak, kemudian air menggenang ya, seperti itulah. Jadi itu meningkatkan tempat perindukan si lalat. Jadi semakin besar kemungkinan dia berkembang biak dan tentu saja jadinya juga semakin besar kemungkinan dia menjadi masalah kesehatan. Kemudian faktor risiko yang ketiga adalah kekurangan protein, zat besi, vitamin A, dan zinc karena dapat meningkatkan risiko infeksi leishmaniasis. Jadi kalau mungkin tidak kekurangan, maka setelah terinfeksi tubuh akan dapat menyembuhkan diri. Namun karena ada kekurangan zat-zat ini sehingga infeksinya jadi semakin besar ya, semakin kuat karena tubuh tidak dapat mengatasi gitu karena kurang zat-zat untuk menyuplai penyembuhan ya. Kemudian risiko leishmaniasis ini juga besar pada orang yang terkena HIV karena kekebalan tubuhnya sudah rendah ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau yang menyembuhkan dia memang kayaknya sepertinya hanya kekebalan tubuh ya. Atau mungkin ada juga obat-obatan yang diminum ya. Nah, selanjutnya pengendalian faktor. Sama seperti lalat CC tadi ya, secara umum dia mirip. Jadi bagaimana supaya tidak tergigit tuh? Jadi pakai baju, tidak mengunjungi negara-negara itu ya, dan lain-lain. Kemudian penggabungan alat dan metode pengendalian serangga yang aman dan hemat biaya. Kemudian pengambilan keputusan berdasarkan bukti epidemiologi di wilayah, artinya tidak sembarangan ya dilakukan pengendalian. Jadi memang harus ada bukti epidemiologi dulu di sana, gitu. Baru dilakukan pengendalian. Dan mungkin caranya bisa dengan menggabungkan alat dan metode pengendalian serangga yang aman dan hemat biaya tadi. Yang terakhir adalah kolaborasi intra dan intersektoral. Artinya tidak hanya dinas kesehatan saja mungkin yang akan melakukan upaya pengendalian ya, tapi juga melibatkan pimpinan atau pemerintahan ya, kemudian juga melibatkan organisasi masyarakat, pemuda ya, kemudian masyarakat secara umum juga diberdayakan untuk ikut serta dalam pengendalian. Baik, demikian saja pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan Anda semua dapat memahami apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dan sampai jumpa lagi di kelas saya yang selanjutnya.